Episode 6. Kisah CEO yang berpura-pura culun. Keesokan harinya, Andika Wijaya sedang duduk di kantor, dan panggilan telepon membuatnya menoleh sambil tersenyum, dan tertawa terbahak-bahak dan bahkan air mata hampir keluar dari matanya. Ada juga beberapa rekan keluarga Wijaya, menyaksikan Andika tertawa tanpa alasan. Mereka bingung. Andika, apa yang terjadi denganmu? Apakah ini sangat lucu? Jangan menertawakan dirimu sendiri. Dan beritahu kami dengan cepat. Bukan Kauri yang melarikan diri, kan? Andika mencengkeram perutnya. Sialan, Kauri benar-benar membuatku tertawa. Wanita gila ini benar-benar meminta Ariel menggunakan barang rongsokannya untuk mengantarnya ke real estate LKK Technoscience. Dia mengalami kejang-kejang, kata Andika. Mendengar kalimat ini, tawa hangat pecah di kantor. Tidak ada yang bisa menahan. Dan semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dia pergi untuk berbicara tentang kerjasama seperti ini. Bisakah real estate LKK Technoscience menerima dia? Saya pikir dia telah menyerah. Juga, kita belum membahas kerjasama. Bagaimana dia bisa melakukannya? Andika, trik ini terlalu bagus. Membuat Kauri keluar. Dan diusir dari Uni Soviet, juga diusir dari keluarga Wijaya. Dan tidak akan mendapatkan pembagian masa depan properti. Beberapa pria muda terlibat. Tidak ada yang percaya kalau Kauri bisa melakukan ini. Bahkan mereka siap untuk menonton lelucon. Bagaimana jika dia bertobat dan menyesalinya? Seseorang berkata dengan cemas. Andika mencibir dingin. Dan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengusir Kauri dari keluarga Su. Bagaimana dia bisa memberi Kauri kesempatan untuk bertobat? Jangan khawatir. Aku punya cara untuk mengeluarkannya dari keluarga Wijaya. Kalau begitu, kamu hanya perlu berdiri bersamaku, kata Andika Wijaya. Jangan khawatir. Tentu saja kami berada di jalur yang sama denganmu. Kauri selalu membuat malu keluarga Wijaya kita. Kali ini kita mengusirnya dari keluarga Wijaya. Jadi kita tidak perlu ditertawakan oleh orang luar di masa depan. Ya, Ariel adalah ribuan limbah. Berapa kali aku tidak bisa menyingkirkan dia. Dan sekarang aku akhirnya bisa menyingkirkannya. Di kantor LKK Technoscience. Setelah Ariel memasukkan mobil ke dalam, dia memandang Kauri dengan ekspresi gugup dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Saya sudah setuju dengan teman sekelas saya dan baru saja menandatangani kontrak. Kauri tidak bertanya banyak tentang teman sekelas Ariel. Dan kali ini keluarga Wijaya memiliki banyak pesaing. Dan keluarga Wijaya tidak memiliki kelebihan. Bisakah benar-benar bertukar kerja sama sebesar itu dengan mengandalkan persahabatan teman sekelas? Teman sekelasmu, apakah dia tidak membohongimu? Kata Kauri. Tentu saja tidak. Dia dan aku adalah teman akrab, kata Ariel. Melihat kepercayaan diri Ariel, Kauri juga menghela nafas lega. Meskipun percakapan tadi malam tidak cepat memanaskan hubungan antara mereka berdua, beberapa penghalang telah dihilangkan. Dan Kauri juga tahu bahwa tidak peduli apa mentalnya, masalah ini harus dihadapi. Sebelum Kauri memasuki perusahaan, staf yang jaga di depan meja berjalan ke arahnya. Apakah Anda Nona Wijaya? Wanita jangkung dalam pakaian profesional dengan senyum profesional. Kauri tampak tersanjung dan berkata, ya, ini aku. Silakan ikut denganku. Mereka langsung masuk ke lift langsung menuju lantai atas properti LKK Technoscience. Dan Kauri merasa jantungnya akan melompat keluar, belum menandatangani kontrak. Ini masalahnya perawatannya telah membuatnya melihat cahaya. Ketika pintu lift terbuka, seorang pria parubaya telah menunggu lama. Halo Nona Kauri. Nama saya Imam Rais, penanggung jawab proyek LKK Technoscience. Dan saya juga bertanggung jawab atas kerjasama dengan perusahaan Anda. Imam Rais memperkenalkan dirinya. Kauri bingung di mana dia berada. Imam Rais tersenyum dan melanjutkan. Bosnya banyak bersosialisasi. Jadi dia biasanya tidak langsung menemui klien. Jika Nona Kauri memiliki masalah, Anda bisa memberi tahu saya. Kauri menggelengkan kepalanya dan berkata dengan panik, tidak, saya tidak ada masalah. Hanya saja, kami belum mulai berbicara tentang kerjasama. Sesuai instruksi bos, kontrak sudah siap, dan saya telah menandatanganinya. Setelah membacanya,
Jika Nona Kauri merasa bahwa tidak ada masalah, tanda tangani saja, kata Imam Rais. Ah, Kauri memandang Imam Rais dengan heran. Meskipun pemilik real estate LKK Technoscience adalah teman sekelas Ariel Wibowo, Kauri tidak pernah bermimpi bahwa itu akan berjalan begitu lancar. Real estate LKK Technoscience sudah menyiapkan kontrak. Saudara Imam, kamu tidak menipuku, kan? Kauri bertanya tidak percaya. Tentu saja tidak. Ini semua diperintahkan oleh bos sendiri. Silakan ikut denganku, kata Imam Rais. Kauri mengikuti Imam Rais ke kantor. Kauri melihat kontrak dan tidak menemukan kesalahan. Dan kontrak ini sangat menguntungkan bagi keluarga Wijaya. Dan tidak mungkin bagi perusahaan real estate LKK Technoscience manapun di pasar untuk membuat perjanjian sebesar itu. Saudara Imam, apakah Anda yakin tidak bercanda dengan saya? Kauri merasa seperti sedang bermimpi. Jika dia bisa membawa kontrak ini kembali ke rumah Wijaya, siapa yang berani meremehkannya? Dan siapa yang memenuhi syarat untuk mengatakan dia tidak berguna? Imam Rais menyerahkan penanya kepada Kauri dan berkata, tentu saja itu bukan lelucon. Jika Nona Kauri berpikir ini tidak masuk akal, tidak apa-apa, cukup tanda tangani saja. Mulut Kauri kering, dan semuanya berjalan lancar. Tampaknya Ariel Wibowo hubungan antara teman sekelasnya benar-benar tidak hanya teman melainkan saudara. Tapi bagaimana dia bisa mengenal orang yang begitu kuat? Ketika kontrak tercapai, Kauri berjalan keluar dari properti LKK Technoscience. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Seorang pria licik di kejauhan melihat pemandangan ini dan dengan cepat mengeluarkan telepon dan melapor ke Andika. Setelah Andika menerima berita ini, dia sangat senang dan berencana untuk segera mengadakan rapat internal. Dia akan mendesak Kauri ke rapat keluarga Wijaya. Ada apa? Ariel Wibowo berjalan ke arah Kauri dan menatap tatapan putus asanya. Bertanya-tanya apakah Imam Rais tidak memperlakukanmu dengan baik. Kontraknya sudah ditandatangani. Kauri memandang Ariel Wibowo dan berkata dengan nada datar. Ariel Wibowo tersenyum dan berkata, karena dia telah menandatangani kontrak. Mengapa kamu terlihat begitu putus asa? Ia tidak putus asa, tetapi perasaan ini membuatnya terlalu tidak nyata, seperti mimpi. Pada saat ini, ponsel Kauri berdering, dan setelah melihat 3 kata Andika Wijaya, dia berkata tanpa daya, Andika benar-benar tidak tahu malu. Tapi kali ini dia pasti kecewa, kata Ariel Wibowo. Jika bukan karena kamu, keluarga kami akan dihapus dari keluarga Wijaya. Kauri memandang Ariel Wibowo dengan penuh rasa terima kasih. Jangan beritahu siapapun tentang masalah ini, cukup kamu yang tahu. Kenapa? Kauri memandang Ariel dengan bingung. Kejadian ini cukup untuk mengubah status Ariel dalam keluarga Wijaya. Mengapa dia menyembunyikannya? Kamu akan tahu nanti, kata Ariel Wibowo. Kauri mengangguk, mengendarai mobil rongsokan. Ariel mengantar Kauri ke perusahaan, dan kemudian pergi ke kantin. Dia saling memandang dan tersenyum. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, bos tahu bahwa waktunya telah tiba untuk Ariel. Di ruang rapat perusahaan Wijaya, semua kerabat hadir. Tanpa diduga, orang yang diremehkan kemarin akan terungkap hari ini. Saya benar-benar mengira dia tidak memiliki kemampuan apapun. Apa kemampuan Kauri? Kita bahkan tidak mendapatkan kerjasama. Bagaimana dia bisa melakukannya? Andika, ambil keuntungan ini. Mumpung nenekmu belum datang, saya harus mengingatkan Anda. Pastikan untuk membiarkan Kauri membayar harganya. Jangan biarkan dia berbohong. Ya, keluarga Uni Soviet pasti mengambil kesempatan ini untuk menyambut rumah musim panas keluarga dari Uni Soviet. Kerabat berbicara tentang satu sama lain. Mereka semua menutup mulut setelah wanita tua dari keluarga Wijaya tiba. Pintu ruang rapat terbuka dan Kauri masuk. Kauri, kamu tidak lupa apa yang kamu katakan kemarin. Andika Wijaya tidak sabar untuk mengatakannya sebelum Kauri bisa duduk. Kauri tampak acuh tak acuh, memandang Andika Wijaya dan berkata, apa yang kamu katakan? Apakah kamu lupa? Hahaha, tentu saja. Tapi apa masalahnya? Kamu tidak berbicara tentang kerjasama. Apa yang saya katakan tidak penting, sama sekali. Andika Wijaya berkata dengan penuh kemenangan.
Berita yang diterima dari orang yang diutusnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Kauri telah gagal. Jika dia berhasil, bagaimana dia bisa tidak melihatnya? Nenek, saya sudah menegosiasikan kerjasama, dan kontrak telah ditandatangani. Anda bisa memeriksanya. Kauri menyerahkan kontrak itu kepada wanita tua itu. Kerabat keluarga Wijaya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wanita tua dari keluarga Wijaya juga mengangkat kelopak matanya dan berkata, "Hah, apa? Sudah menandatangani kontrak?" Bersambung.